Jadi kalau ngomong Suzuki, Yamaha, Ducati, atau Marc Marquez. Walaupun sebenarnya masih menjadi pertanyaan apakah dia beneran orang atau bukan ya. Terus, Trans 7 Motorsport sign in. GP Mania ketemu lagi sama kita berdua, ada Aisyah Gray di sini yang menemani Mas Taufik. Yes. Halo Mas Taufik. Baik. Kita ketemu lagi. Iya, ketemu lagi akhirnya. Nah, ini dia nih Mas Taufik yang akan memberikan informasi-informasi. Kemarin pada seneng banget nih katanya. Kenapa tuh? Wah, kalau misalkan dengerin Mas Taufik gitu ya, kayaknya lengkap banget gitu informasinya. Wah, karena yang nanyanya juga berhasil untuk menggali kayaknya. Wah, aduh, jadi disanjung nih, jadi tersanjung beda ya? Iya, tersanjung berapa seri itu. Panjang ya. Tapi kalau kita ngomongin MotoGP ya total 21 seri. 21 seri. Nah, ini udah seri keempat ya. Iya. Kita menuju seri kelima tentunya. Kemarin kita sudah menyaksikan seminggu yang lalu bagaimana serunya race di Austin, Texas. Emang track tersebut nggak pernah failed membuat kita seru. Seru banget kayaknya, karena memang itu tracknya tuh benar-benar spesial sih. Udah track yang salah satu merupakan track paling panjang ya dalam kalender MotoGP. Terus habis itu kalau dilihat dari karakternya sih memang hampir nggak banyak yang nyamain track-track lain. Kayak misalkan kita lihat di sektor 1 dan sektor 2 di mana twisty banget, di mana motor tuh harus dipindah ya Gray ya, dari kanan ke kiri gitu ya, butuh fisik yang prima banget. Terus habis itu ada stride yang super panjang 1,2 km di back stride-nya gitu ya. Terus habis itu salah satunya juga lagi, walaupun katanya udah diperbaiki, ternyata memang bumpy-nya Circuit of the America atau kota ini masih terasa bagi pembalap. Masih terasa. Jadi kalau yang kita udah bahas ya di episode sebelumnya gitu kan, emang ini bakal diperes banget. Iya, betul. Gak cuman motornya aja, tapi juga pasti fisik dan dari stamina. pembalap. Nah, karena beberapa pembalap juga kemarin udah mulai komen, mau mati rasanya. Misalnya kalau orang Jakarta bilang mau meninggoy gitu ya. Mau meninggoy dan ngap ya. ngap ya. Dan ada yang paling seru tentunya kembalinya Marquez. Kita akan bahas nanti khusus tentang Marquez. Terus sebelumnya mau mention, kan kemarin kita sempat nanya, ini fansnya VR tuh beralihnya kemana? Banyaknya otomatis ke Mark. Ke Mark Marquez. Ya kan? Terus juga banyak yang mention Pecco katanya. Ke Pecco boleh. Dan juga Quartararo pastinya. Kita akan bahas nanti ketiga riders ini. Cuman nih, gimana Gray? ada satu hal yang paling menarik perhatian. Gimana tuh? Dari aku ya setelah ngelihat hasilnya. Nah, begitu melihat podium, biasanya kan kita lihat 3 besar. Tapi begitu ngelihat ke bawahnya lagi, loh kok ini 5 besarnya menarik. Ducati, Suzuki, Ducati, Suzuki, Ducati. Artinya apa nih Mas Taufik? Apakah ini artinya bahwa 2 motor itu yang paling oke secara speed dan juga manuver? Atau sebenarnya orang di balik ridernya kah, atau faktor apa nih membuat 5 besar di Austin, Texas itu adalah Ducati dan juga Suzuki? Paling gampang ya kalau kita lihat, karena kita harus berbasiskan pada karakteristik dari tracknya sendiri, Circuit of the America atau kota. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kota ini memiliki kayak stride panjang 1,2 km, walaupun lapnya hanya kecil, boleh dibilangnya 20-an lap. Namun ini menguras fisik banget. Terus abis itu karena stride-nya cukup panjang, butuh motor dengan top end power yang besar banget. Dan kalau kita ngomongin masalah top end power, itu Ducati itu dari bertahun-tahun yang lalu tuh udah jadi garansinya banget gitu kan. Setelah itu kita lihat lagi mengenai kenapa Suzuki bisa hadir di sini gitu ya. Aneh nih kan, Suzuki ini adalah motor dengan mesin 4 silinder segaris. Berbeda dengan mesin Ducati, Honda, KTM, Aprilia yang menggunakan 4V, mesin 4 silinder tapi V. Inline 4 atau 4 silinder segaris itu banyak diperkirakan nggak terlalu besar, tidak terlalu tinggi top speednya. Namun ternyata Suzuki bisa menghadirkan ini. Nanti kita akan bahas kenapa Suzuki bisa menghadirkan top speed yang tinggi, walaupun dia mesin yang dipakai adalah inline 4. Berbeda dengan Yamaha, sampai sekarang Fabio Quartararo masih tetap tuh mintain, Yamaha ayo dong mana nih power. Dia pengen top end power yang tinggi, karena dia nggak mau dipermalukan sama Ducati di stride. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang kalau dibilang kenapa Ducati dan Suzuki itu hadir di top 6, di top 5 ya saya lihatnya. Dan ini tuh make sense sih.
ya, make sense menurut saya karena memang dua pabrikan ini yang lengkap plus memiliki top end power yang cukup tinggi. Iya betul, tapi memang kalau misalkan kita lihat karakternya Suzuki juga memang agak gesit ya. Gesit. Emang agak gesit gitu, jadi mungkin untuk tracknya. Iya, dan itu memang salah satu karakteristik yang bahkan tidak dimiliki oleh Ducati. Jadi sebenarnya antara Ducati dengan Suzuki, masalah top end power walaupun dua-duanya sudah tinggi, Suzuki masih kalah. Ya dibandingkan dengan Ducati walaupun sudah bisa membayangi. Namun di bagian dari track lain yang kayak misalkan tracknya yang twisty seperti kayak di sektor 1, tikungan 1 sampai tikungan 8, itu Suzuki paling agile, paling lincah di situ bila dibandingkan dengan Ducati. Kalau kita bisa lihat motornya Suzuki itu merupakan salah satu motor yang paling sederhana dalam aplikasi penggunaan dari aero winglet. Winglet itu kayak sayap-sayap di samping. Dan kalau ditanya motor apa yang paling ribet masalah aero winglet ya Ducati. Nah, aero winglet ini seperti kita ketahui itu memiliki fungsi adalah menghadirkan downforce kan, agar bagian depan itu memiliki kayak tekanan ke bawah sehingga ban depannya memiliki grip yang lebih besar gitu ya. Namun kebanyakan, maksudnya bukan kebanyakan, kalau misalkan dia lebih terlalu banyak memiliki aero winglet atau winglet ini, yang pertama top speednya berkurang. Karena apa? Terlalu banyak downforce-nya. Terus habis itu gitu ya? Karena terlalu ribet, dia agak susah untuk bisa membalikan keadaan kayak misalnya dari tikungan ke kanan langsung dibanting ke tikungan kiri dan sebaliknya. Dan itu merupakan salah satu boleh dibilang nilai minus dari kalau kebanyakan memiliki aero winglet. Dan Suzuki boleh dibilang pada saat di kota kemarin dia cuma punya satu winglet, ya udah yang di depan itu doang. Jadi pada dasarnya dia agile itu salah satunya karena itu, karena lebih mudah untuk membanting kiri kanan ya, manuver kiri lebih kanan. Lebih enteng kali ya. Lebih enteng bagi dia. Kurang lebih bahasa awamnya lebih enteng. Lebih enteng untuk dibanting kiri kanan gitu. Mungkin itu dia, makanya. Soalnya bener-bener 5 besar ya. 5 besar. Itu selang-seling doang. Iya. Tapi nih akhirnya pecah telur juga, ada 2 nama yang kembali muncul. Iya, betul. Setelah 3 seri sebelumnya ini kan namanya beda semua. Betul. Nah, di Austin, Texas kemarin ada 2 nama loh, nggak cuma 1 yang kembali muncul, yaitu adalah Enea Bastianini dan juga Alex Rins. Nah, ini seru banget ya. Ini kalau kita ngelihat Alex Rins juga cukup staminanya dibilang stabil dan dia cukup sabar banget ya. Iya, sehingga sabar banget untuk bisa bertahan dan juga sekaligus mengambil momentum. Iya. Wah, ini nih yang memang Alex Rins sebenarnya oke, cuman kalau kita lihat dari tahun lalu emang kurang stabil sih. Bener banget. Kadang oke, kadang enggak, kadang oke, kadang enggak. Iya, dan emosinya juga gitu, kadang bagus, kadang enggak. Terlalu banyak kayaknya enggak labil, boleh dibilang emosinya labil kalau tahun lalu. Sementara di 4 balapan terakhir crew chiefnya gitu ya, terus beberapa mekaniknya bilang bahwa memang Alex Rins di 4 balapan 2022 ini jauh lebih mature, jauh lebih sabar gitu ya. Seperti kita lihat kalau misalkan orang lihat bagaimana Ducati bisa gampang ngelewatin dia di straight di track lurus, itu kadang-kadang gregetan gitu. Kenapa sih ini padahal udah gaspol tapi tetap aja dengan gampang orang ngelewatin dia di straight. Biasanya itu akan menimbulkan kayak bagi yang pembalap-pembalap yang awal-awal menghadapi Ducati itu kayak yang spaneng ya kata anak Jakarta bilang, terus habis itu panas, terus lagi itu dia menghadirkan kayak late braking banget. Kenapa? Karena kalau kita mau menghadapi Ducati, mau nggak mau caranya adalah kita ngerem lebih terlambat dari mereka agar bisa nyamain pada saat di ujung. Dan kalau kita late braking atau ngerem lebih terlambat, itu akan menghadirkan limit itu batas performa dari ban depan yang semakin dekat. Jadi artinya dia bisa semakin berpotensi jatuh. Karena limitnya udah sangat-sangat tipis banget. Dan kalau udah kayak gitu ya kesananya strateginya bisa rusak. Dan memang kemudahan Suzuki terutama Alex Rins di tahun 2022 ini paling nggak di 4 balapan ini memang sangat dibantu ya naiknya performa dari Suzuki GSX RR terutama di top end powernya. Jadi artinya apa? Alex Rins bilang bahwa memang kalau nggak salah di Indonesia ya di Mandalika, saya lupa di Mandalika atau di Termas di Rio Hondo di Argentina, bahwa dia bilang sekarang dia lebih rileks pada saat straight.
Iya, bisa bayangin ya. Stride segitu kencengnya, orang pembalap tuh malah memang pada dasarnya pembalap itu memiliki waktu rileks itu pada saat stride. Pada di luar itu dia sibuk banget. Gitu istirahatnya ya? Pembalap itu di stride. Jadi sekarang dia bilang dia lebih stride. Dia di stride itu lebih di stride itu dia lebih rileks. Nah, jadi dia bisa saving tenaga dan segala macam. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Ducati paling enggak kalau misalkan Ducati kenceng enggak jauh banget gitu, sehingga saya enggak perlu harus menghadirkan limit dan juga potensi crash jauh lebih besar di depan, di ujung stride-nya. Kayak gitu. Kalau sebelumnya mungkin ya, ini kan begitu di tikungan bisa nyalip, begitu straight itu ketinggalan jauh lagi. Sekarang udah mulai bisa catch up gitu ya. Benar, jadi benar. good job untuk Suzuki pastinya Suzuki pasti tahun ini. Nah itu dia. Terus ini nih yang keren juga, Enea Bastianini berhasil memimpin akhirnya gitu ya. Iya betul. Wah dia keren banget dan dia akhirnya membuktikan bahwa nggak cuma luck doang nih yang di Qatar kemarin ya. Talenta banget sih itu memang benar. Talenta banget ya. Jadi pada saat setelah ini ya, setelah balapan ya, itu yang paling menarik tuh adalah komentar dari Jack Miller. Nah itu dia. Komentar dari Jack Miller terhadap Enea Bastianini. Jadi seperti kita ketahui, Enea Bastianini itu menggunakan motor yang secara umur itu 1 tahun lebih tua bila dibandingkan yang dipakai oleh Jack Miller, ini Pecco, terus habis itu Jorge Martin dan juga Johan Zarco. Dirimu juga udah bahas kemarin ya, sedikit ya di episode sebelumnya. Namun kenapa bisa seperti itu? Apakah motor 2021-nya yang memang sudah lengkap gitu ya? Jack Miller bilang bukan karena motor. Ini 100% karena Enea gitu ya. Ini apresiasi dari Jack Miller dan juga memang analisanya yang karena dia berada di hampir 3/4 balapan dia memimpin Jack Miller kan. Setelah itu di overtake oleh Enea Bastianini. Terus habis itu akhirnya terakhir di overtake sama Alex Rins sehingga Jack Miller kan finish ketiga. Yang bikin takjub Jack Miller terhadap apa namanya, ini panjang nih ceritanya nih. Dia menceritakan bagaimana riding style atau racing style dari Enea Bastianini. Bastianini itu kan secara postur itu boleh dibilang termasuk yang jajarannya yang pembalap-pembalap dengan postur yang mungil. Hitungannya gitu. Dia kan kok cuma 160-an ya? Iya, 168. Iya, betul. Ya. Pembalap dengan postur-postur tinggi kan kayak Valentino Rossi gitu ya. Terus abis itu ada Pecco Bagnaia gitu yang tinggi-tinggi gitu ya. Terus ada pembalap-pembalap yang medium dan yang boleh dibilang yang tingginya pas buat pembalap MotoGP itu kayak Marc Marquez kayak gitu. Itu pas. Tapi kalau dia ini termasuk yang kelompok yang misalnya samanya kayak Dani Pedrosa, Tony Elias kayak gitu ya. Terus habis itu ini badannya nggak tinggi gitu ya. Nah, bagaimana caranya gitu kan? Karena badan kecil itu biasanya akan bermasalah pada saat dia ngebanting-banting motor karena dia butuh tenaga dan juga butuh bobotnya dia untuk bisa mengubah arah dari motor dari kanan ke kiri dan sebaliknya. Nah, Jack Miller melihat bahwa si Enea Bastianini ini tidak terlalu pada saat nikung misalkan, dia tuh tidak terlalu kayak ngotot gitu ya. Iya, benar ngotot dan dia tuh tidak terlalu jauh. Dia lebih satu garis dengan motornya. Jadi kalau motornya miring begini ya orangnya tidak terlalu kan ada beberapa orang kayak misalnya Marc Marquez yang menggunakan elbow down atau misalkan Fabio Quartararo atau siapa, motornya segini orangnya biasanya bahkan kadang jauh lebih lagi gitu kan. Jauh banget. Jadi orangnya bahkan bisa lebih miring. Nah, kalau Enea ini rata-rata itu hampir mirip dengan motornya. Jadi dia tidak terlalu tinggi. Dan ini tuh analisanya adalah dia membuat tubuhnya dia itu sebagai bagian dari suspensi secara keseluruhan. Ini agak-agak sedikit teknis karena motor ini kan terutama untuk Circuit of the America yang bumpy. Ini kan harus diredam oleh suspensi kan, dan suspensi ini kita nggak bicara hanya masalah suspensi motor depan dan belakang, bagian-bagian dan motor yang lain juga termasuk menjadi suspensi, subframe menjadi suspensi dan orangnya juga menjadi suspensi untuk bisa bagaimana meredam. Kalau posisi orang yang terlalu jauh, maka dia akan sulit memposisikan diri sebagai suspensi secara keseluruhan. Tapi kalau orangnya itu tegaknya mirip dengan motor, maksudnya arahnya tuh sama ya, miringnya berapa, orangnya juga segitu miringnya. Dan dia akan bisa berlaku juga sebagai suspensi. Dan ini nih salah satu kuncinya Enea Bastianini. Kenapa dia bisa sebegitu
bagus ya dalam race di Amerika. Seperti kita ketahui, kita ingat banget ketika Marc Marquez itu overtaking satu-satu ya, tuang dari belakang gitu ya. Nah kita kan bicara juga tentang Marc Marquez. Tiba-tiba saya lupa sekitar lap 14 atau 13, Marc Marquez itu menorehkan lap time tertinggi. Ya. Iya kan? Wah, saya bilang, wah gila kan? Pasti orang bilang gila, udah panjang terus dia torehkan lap time tertingginya di ujung, di 13 tek. Tapi satu lap berikutnya kalau nggak salah, itu malah Enea Bastianini yang juga melakukan lap time tertinggi. Jadi race record lap time-nya pada saat hari itu. Dan itu bagi saya ya ngelihatnya tuh lagi seperti apa namanya diksi kita pekan lalu ya, mind blowing. Bukan main bowling ya. Bukan. Kenapa? Artinya apa? Artinya Enea Bastianini itu berhasil saving dari ban belakangnya. Bisa bayangin. Saving dari ban belakangnya sampai sekitar lap 16 itu berarti ya sekitar 5 lap lah, 5 atau 6 lap sebelum finish. Bisa bayangin dia bisa saving dan dia torehkan lap time tertinggi, lap time tercepat. Butuh kondisi ban yang super bagus, siap untuk melakukan lap time tercepat itu. Dan dari situlah orang bisa ngelihat bahwa Enea ini pinter banget ngejaga ban belakang. Caranya gimana pertanyaannya? Ternyata Enea Bastianini ini termasuk salah satu yang unik di jajaran pembalap-pembalap Ducati. Kenapa? Karena dia adalah satu-satunya pembalap mungkin ya, salah satu pembalap di Ducati itu yang paling mendekati stylenya Marc Marquez. Walaupun berbeda ya, berbeda postur segala macam, itu sama banget dengan Marc Marquez, yaitu dia itu berhasil mengeksplorasi dan mengeksploitasi dari grip ban depan. Jadi bener-bener dari awal itu ban depan. Marc Marquez itu seperti kita ketahui dia nggak peduli ban belakang. Mau salah milih ban belakang, mau apa, mau salah. Yang penting ban depan bagus, mau soft kayak gimana. Yang penting ban depan bagus, peduli amat gitu. Nah, Enea Bastianini ini versi lebih kecilnya dari Marc Marquez dan juga menggunakan front end lebih dominan untuk berbelok. Oke. Sehingga ban belakangnya kan secara kalau misalnya kita pakai ban depan lebih banyak, ban belakangnya lebih safe gitu. Sehingga dia bisa torehkan bahkan lap time tercepat tuh bahkan sekitar lap 16 kalau nggak salah. Iya, ini benar banget nih kalau misalkan kita boleh cuplik ya omongannya Jack Miller, ini tuh bilang katanya kalau gaya balap dan juga ergonomik Enea Bastianini ini cocok banget katanya menggunakan Ducati. Iya. Terus karena dia itu duduknya persis di tengah motor. Iya, di tengah motor. Kan? Itu terus, yang maksudnya itu. Iya, terus juga kepalanya tuh yang tadi udah dijelasin sama Mas Taufik juga selaras derajat kemiringannya sama motor gitu loh. Iya. Terus juga motornya bahkan terkesan kalau misalkan Jack Miller lihat gitu ya, kok nurut banget dan nggak ngotot, nggak harus ngotot gitu jadinya. Iya, jadi dia gitu. bilang kalau nggak salah diksi yang dipakai oleh Jack Miller itu effortless, kalau nggak salah gitu ya. Iya, jadi nggak pakai effort. Jadi kalau orang bawa Ducati udah kayak yang capek banget gitu kan, ini kok kira ini orang kecil gitu ya, tapi bawa motor Ducati GP21 udah kayak bawa motor gitu kan, maksudnya udah kayak bawa motor biasa gitu, jadi nggak kelihatan kayak ngos-ngosan, dia ini kayak effortless dalam gitu. Nggak kayak yang susah banget ini motor dibelokinnya, enggak, dia kayak oke, biasa-biasa aja menyatu gitu aja gitu ya. Berarti memang dia itu sukses banget nih untuk menyatukan dirinya dengan motor. Bener banget itu merubah sedikit ataupun adaptasi mungkin ya, adaptasi gaya balapnya dengan motor yang digunakan. Bener. Kayaknya sih prediksinya kalau memang nih ke depannya dia geser-geser ke brand lain kayaknya sih bakal oke juga ya. Oke, karena dia adaptasinya bagus juga sih ya. Gitu. Oke, nah tapi kalau misalkan Enea juga kan sebaliknya mengomentari kan, Miller katanya memang Miller ini saya tuh dan Miller nggak jauh beda nih gaya berkendaranya. Bahkan saya juga sering sering lihat gitu data-datanya untuk saya belajar, data saya, data Miller juga gitu. Dan statementnya yang paling menarik dari Enea adalah dia merasa Ducati yang dia gunakan dan Ducati yang Miller gunakan itu sebenarnya nggak jauh berbeda. Bener nggak nih? Secara umum saya setuju ya. Kenapa? Karena memang yang dipakai oleh Jack Miller itu sebenarnya GP22. Kita udah bicarakan ya di podcast sebelumnya bahwa GP22 generasi awal. Nah, GP22 generasi awal ini memiliki karakteristik output power yang jauh lebih tanda kutip jinak. Itu sama dengan GP21 yang dipakai oleh Enea Bastianini sekarang, gitulah. Jadi memang secara umum perbedaannya ya
saya nggak tahu perbedaannya banyak di mana, cuman emang ada beberapa titik-titik yang kelihatan kayak misalkan aero duct yang di bawah, terus habis itu yang di samping itu aerofoil yang di samping tuh agak sedikit berbeda. Kalau yang GP21 tuh agak melengkung, dia tuh lurus gitu ya. Terus mungkin ada sedikit detail di bagian winglet atas. Secara dimensi mirip sih ya. Cuman memang salah satu yang menjadi perhatian kayak misalnya Peko ini memang kebrutalan dari output dari power mesin baru. Tapi kan karena yang dipakai ini adalah GP22 yang versi awal, jadi secara umum tidak terlalu brutal seperti yang dipakai oleh Zarco dan juga Jorge Martin. Oke. Jadi itulah kurang lebih ya. Jadi kalau misalkan dari video sebelumnya kalau kalian udah nonton, kita udah mention perbedaannya dan setelah race juga ternyata banyak statement dari pembalapnya sendiri terkait dengan perbedaan dua motor Ducati ini yang ternyata beda-beda tipis. Oke. Sekarang kita beralih tentunya ke topik yang selalu kalian nantikan. Siapa lagi kalau bukan Marc Marquez. Ini dia. Kita akan bahas. Dan lagi-lagi dia tuh seru banget ya. Dia tuh seru banget. Yang bikin seru adalah bukan karena dia berhasil naik podium setelah dia mengalami double vision. Apa sih kemarin? Diplopia. Ya. Tapi justru karena dia itu berhasil melesat. Udah kayak dikejar maling. Dari P24. Iya terakhir. Pokoknya belakang banget gitu ya, gendut banget sampai finish ke-6. Itu pun dia sebenarnya masih bisa push, tapi dia bilang katanya ketika di P6 udah mau mati. Badan dia udah berkata kepada dia. Dan juga banyak pebalap lainnya ya, nggak cuma dia ya, mengatakan udah sih ini cukup bertandingnya sampai ini aja, yang penting finish karena badannya udah capek banget gitu. Nah, tapi ini nih, kenapa dia bisa tiba-tiba ke belakang? Oh gitu ya. Jadi ini cerita di awal. Karena beritanya kalau misalkan aku cari-cari nih simpang siur nih. Iya boleh. Gitu. Jadi pada dasarnya tidak ada statement ya. Sampai sekarang belum ada statement dari HRC, terutama dari Jenny Grau. Itu kalau nggak salah tuh Chief Mechanic urusan elektronik itu perempuan, namanya Jenny Grau ya. Mengenai masalah yang dihadapi oleh Marc Marquez pada saat itu. Namun memang kalau dilihat dari tanda-tandanya itu seperti kayak Marc Marquez itu kayak masuk ke pit lane. Seperti kita ketahui kalau ketika pembalap itu masuk ke pit lane itu kan nggak boleh kenceng-kenceng. Limit speednya itu dibatasi hanya 60 km per jam dan biasanya pembalap itu pencet satu tombol. Namanya tombol pit lane. Kalau misalkan dipencet tombol tersebut, maka seberapapun bukaan gas, maka akan dilimit sampai kecepatan itu hanya 60 km per jam. Walaupun gaspol tetap aja 60 jadi, kayak itu sama mirip, jadi kayak yang ketahan kayak gitu. Dan tanda-tanda yang kita dengerin pada saat Marc Marquez itu mulai race, terus habis itu kelihatan dari dashboardnya ada beberapa video-video inset yang ada dashboardnya itu mirip kayak begitu. Walaupun di ujung tikungan pertama akhirnya motor tersebut normal kembali gitu ya. Walaupun Marc Marquez mengakui di awalnya pada saat dia mau start itu keluar kayak flashlight. Flashlight itu kalau di motor itu kayak sebuah flashlight itu kayak sebuah tanda-tanda warning. Dan tanda warning itu pada saat motor sudah kembali normal di ujung straight itu masih tetap ada. Jadi bukan karena kesalahan awal kalau menurut saya. Jadi bukan karena mungkin Marc Marquez salah pencet. Ada yang bilang, Marc Marquez salah pencet. Salah pencet, iya bener. Salah pencet gitu. Pencetan tombol apa namanya tuh? Masuk pit gitu ya. Masuk pit lane. Dia bilang dia enggak bisa, terus dia dibalikin dan lampunya masih nyala. Walaupun memang flashlightnya tetap nyala. Flashlightnya nyala, dia motornya normal kembali setelah tikungan pertama. Tapi posisi dia pada saat itu sudah di belakang banget sih, memang sih. Kesimpulan sementara itu adalah masalah elektronik ya. Pasti masalah elektronik, kita nggak tahu bentuknya kayak apa, karena itu bentuknya adalah algoritma segala macem. Yang update-nya hanya akhirnya HRC tahu, mereka juga nggak pengen kayaknya permasalahan ini jadi konsumsi publik. Apa bentuk permasalahannya?
Mereka cuma bilang bahwa mereka sudah tahu dan mereka sudah tahu untuk cara menyelesaikannya, untuk resolve-nya. Oke, gitu. Mungkin itu rahasia apa disebutnya rahasia pabrik lah ya? Ya karena memang secara umum setup elektronik merupakan salah satu bentuk yang privacy banget sih, confidential gitu. Ya pokoknya kita anggap aja itu sebagai rahasia dapur dan semoga tidak terulang lagi. Tapi nih emang kan kesannya Marquez itu kayaknya ketika di Argentina udah skip gitu kan, kok kayaknya beneran udah sembuh belum sih dia? Nah dia membuktikan bahwa dirinya sudah kembali fit. Tapi katanya memang alasan Marquez untuk bisa make sure dirinya bisa race di Amerika. Ini adalah karena track yang selain track favoritnya dia, ini adalah track yang sangat dia kenal. Betul. Sehingga di track ini adalah kesempatan dia untuk bisa membandingi antara Honda yang lama dan motor dia yang baru. Katanya gitu nih. Jadi dia juga bisa memberikan report kembali ke Honda gitu kan untuk memberikan adaptasi mungkin. Pokoknya kan ketika race pembalap kan pasti ngomong ke tim, masalahnya di sini tadi ketika belok gue ngerasanya begini nih gitu. Nah itu untuk memberikan feedback lagi. Jadi memang kayaknya udah nggak bisa nge-push lagi gitu kan. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan performa lebih baik lagi di Honda yang terbaru. Oke. Nah tapi nih kalau kita ngelihat Pol Espargaro ini kan poinnya berada di atas Marc. Kira-kira sampai akhir tahun ini bisa mempertahankan nggak nih tetap di atas Marc? Ya, kalau potensi tetap ada aja ya. Kalau saya pikir kayak gitu potensi karena Pol Espargaro juga basis dari penilaian saya seperti itu adalah yang pertama Honda RC213V itu memang didesain lebih ke riding style-nya dari Pol Espargaro, di mana dia tuh lebih prefer ke rear end-nya, ke ban belakangnya gitu. Karena Pol Espargaro dari dulu tuh memang ke situ. Cuman yang cukup mengkhawatirkan gitulah statement dari Marc Marquez terakhir setelah balapan di kota ini adalah dia menemukan satu klik gitu ya, bagaimana caranya mengembalikan feel front end dari RC213V 2002 yang baru ini. Dan ini tuh menurut saya sebuah pernyataan yang boleh dibilang cukup mengerikan sih bagi kompetitor-kompetitor Marc Marquez. Kenapa? Karena Marc Marquez sudah yang namanya ketemu tuh feel front end-nya, waduh, wassalam deh. Dia bahkan tidak peduli dengan bentuk ban belakang, bukan bentuk ya, kalau bentuk kotak-kotak nggak mungkin ya. Maksudnya jenis kompon dari ban belakang, apa segala macam, kondisi dari track, slippery atau enggak, atau ada banyak grip atau enggak. Yang penting front end-nya dapet, wah itu bisa gila gitu ya. Itu. Berarti... Dan ini yang mengerikan dari Marc Marquez. Kita lihat nanti ke depan, yang pertama yang pasti ini di Portimao ya. Portimao juga merupakan salah satu track yang fisik banget, Algarve itu ya. Dia banyak belokan, terus tikungan Cilukba, ada naik, terus Cilukba itu kan naik, kita nggak tahu depannya kayak apa, gitu tiba-tiba belok, habis turun belok, itu kan kayak wah Cilukba banget gitu. Cilukba, tiba-tiba belok, ternyata kiri, ternyata ke kiri. Nah jadi seperti itu. Dan bagi saya penampilan Marc Marquez di Circuit of the America yang cukup menuntut fisik kemarin sudah cukup membuktikan bahwa sebenarnya dia sudah hampir pulih secara fisik tubuh ya dari recovery yang dulu tuh yang patah tangan dari situ. Dan kita lihat juga kalau wah ini Gray-nya menarik juga. Sebenarnya kemarin di kota yang dia hadir di posisi 24 sampai posisi 6. Progresnya itu yang menarik. Orang pasti bilang, wah nih Marc Marquez gila-gilaan gitu kan ya. Sebenarnya segila apa sih sebenarnya Marc Marquez ya bisa overtake ini. Kalau saya ngeliatnya sih awalnya memang wah ini gila. Tapi setelah ngelihat datanya nih, kita klik data nanti bisa di-insert di sini ya. Nah, ya mungkin nanti bisa di zoom gitu ya. Nanti bisa di zoom atau di belakang gitu ya. Kita lihat bahwa datanya Marc Marquez itu, biar aku pegangin, wah, biar kalian nonton nih. Data Marc Marquez itu ya, itu yang warna ungu, ya, warna ungu itu, kita bisa lihat di situ warna ungunya itu ternyata, Gray, dia itu nggak terus-terusan nge-push motor, push, di lap berikutnya dia santai, push santai. Ini ini yang masih saya coba analisa. Kenapa Marc Marquez melakukan hal tersebut? Jadi dia nggak push terus-terusan kencang, gitu ya. Apakah dia saving energi dia sendiri, ya sebagai pembalap, atau
ini merupakan strategi dia untuk saving ban. Ya, karena seperti kita ketahui juga ban yang dipakai juga kan sama, kalau misalkan dia push lebih tinggi biasanya ban tuh akan cepat aus kan, cepat nggak dapat gripnya, nggak dikasih angin lah istilahnya, terlalu panas gitu ya, nggak dikasih angin. Dan pertanyaan yang paling banyak saya terima ya, dan coba untuk ini, kalau misalkan Marc Marquez tidak ada masalah pada saat start, apakah dia bisa menang? Ya, apakah dia bisa menang? Sudah pasti. Dari paling belakang aja dia bisa finish 6. Secara logika begitu. Betul. Memang. Secara logika begitu. Kalau Marc Marquez, jawabannya adalah kalau Marc Marquez menggunakan pace seperti ini, yang seperti ini, dia ya dapat minimal podium udah dapat nah. Minimal podium udah dapat. Cuman memang kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dalam balapan kan. Kita nggak bisa hanya memprediksi pace-nya bagus kan. Kita bisa juga memikirkan tentang kemungkinan lain, kayak misalkan kesalahan dari pembalap lain, tiba-tiba nyentuh dia terus jatuh apa segala macam. Cuman apakah kalau misalkan Marc Marquez nggak mundur ke 24 dia akan bisa segila itu? Maksudnya kan adrenalin itu apakah muncul karena dia 24? Atau misalkan kalau dia nggak bermasalah dengan elektronik, dia akan memiliki adrenalin yang sama ketika dia di 24. Itu juga patut dipertanyakan. Cuman memang dari pertunjukan di Circuit of the America ini cukup memberikan potensi ke depan bahwa Marc Marquez bisa menjadi salah satu title contender di tahun 2022 ini. Oke, dari total 21 baru 4. Ya. Bukan baru ya sebenarnya. Dibandingkan 21 baru boleh ya boleh. Gitu kan. Berarti kan masih sisa 17 lagi. Iya betul. 17 lagi kalau misalkan kita ngelihat Marc Marquez performanya di Amerika itu udah on fire lagi, udah ngasih maksimal lagi. Iya. Sudah kembali menjadi Marc Limit Marquez lagi gitu ya. Marc Limit Marquez. Kayaknya sih di sisa 17 race ini masih bisa. Dia bisa memberikan perlawanan. Masih bisa memberikan perlawanan. Walaupun memang sekarang poinnya lumayan ya, 40-an ya. Poinnya Marquez coba kita lihat ya. Total poin Marquez di dunia. Ini dia kan di posisi 13 dengan 21. Nah, ini dia nih. Ini kayaknya masih bisa. Paul Espargaro kan di 23. Iya. Nah, memang yang nomor satunya 61, tapi let's see. Iya, 40 poinnya berarti ya. Benar, ini pasti masih bisa lah. Masih bisa dikejar lah. 17 kali 25 poin lagi. Ya, 25 ya. Ya udah juara dunianya kembali gitu ya. Kita bisa lihat seperti itu sih. Belum lagi ini kan kita mulai masuk ke GP Eropa. Betul. Wah, ini udah pasti pegangannya mereka semua nih gitu kan. Karena mayoritas pebalap GP adalah dari sana gitu ya. Jadi mereka Dan Gray, patut juga ada satu fakta yang cukup kita udah ngomongin ya. Pada saat kemarin di podcast sebelumnya itu akhirnya balik lagi nih, pabrikan Jepang belum berhasil menang lagi, ya kan? Dan akhirnya di kota kan akhirnya kan yang menang juga bukan pabrikan Jepang lagi. Jadi semenjak Algarve 2 ya bilang atau Portimao 2, terus habis itu Valencia, terus Qatar, Indonesia, Termas de Rio Hondo, terus kota 5 nih udah nih. Apakah mau balik lagi ke Algarve masih Jepang juga, masih Eropa juga, atau sudah masuk Jepang? Inilah yang akan dipertanyakan ke depan. Itulah yang akan kita pertanyakan ke depan. Tapi ya pastinya kita berharap dari Marquez mungkin dan juga dari Yamaha. Betul. Nah ini dia, Fabio Quartararo. Kita mulai geser ke Yamaha kali ya. Kita bahas Hondanya segitu aja. Nah ini kan kalau kita ngelihat dari Yamaha, mungkin sebelum kita bahas Quartararo, kita bahas Dovizioso. Dovizioso itu merosot ke posisi 21 juara dunia. Betul. Terus juga kembali mengeluhkan lagi katanya grip ban belakang. Grip ban belakang. Ya kan, grip ban belakang lah ini itu. Nah kalau misalkan menurut dirimu sendiri ini bagaimana nih? Apakah memang separah itu grip ban belakangnya? Ya secara umum memang Yamaha memiliki problem grip ban belakang di Circuit of the America di tahun-tahun sebelumnya. Namun saya agak sedikit nggak bisa terima omongan dari Dovizioso. Kenapa? Karena
Buktinya Fabio Quartararo bagaimanapun juga pasti tetap bisa di situ gitu kan. Artinya gimana kalau Fabio Quartararo punya grip ban belakang yang sebegitu parahnya dirasakan oleh Dovi, pasti dia akan merosot juga. Mungkin di bawah top 10 dia akan nggak masuk top 10. Tapi dia berhasil juga finish ke 7 kalau nggak salah ya. Fabio Quartararo ya. Iya betul, dan di juara dunia posisi 5 loh sekarang. Dan dia berhasil nempel Marc Marquez loh. Iya. Setelah dia di overtake Marc Marquez, dia berusaha untuk take over lagi. Take over, terus habis itu mungkin dia sekalian juga untuk belajar gimana sih Marc Marquez. Terus habis itu ia memperoleh banyak masukan dari bagaimana cara mengikuti Marc Marquez. Betul. Dan akhirnya mungkin nanti kita akan bicara di belakang nih ya, dia melakukan satu statement yang saya tadi ngomong di Twitter tuh ya. Setelah saya lihat ya omongan Fabio Quartararo ketika mengomentari pada saat dia mengikuti Marc Marquez, dia bilang kan, saya mengikuti juara dunia MotoGP 6 kali, banyak yang bisa diperoleh. Terus habis itu terakhir mungkin kita akan bisa bagus lagi kalau misalkan memperoleh motor yang sama. Dia ngomong kayak gitu, motor yang sama dengan power yang sama. Ini di luar topik yang ditanyakan oleh Grace. Terus ini di luar topik yang ditanyakan. Motor yang sama ini maksudnya apa? Ini tanda dari Fabio Quartararo mau keluar dari Yamaha ataukah ini tanda bahwa dia benar-benar minta nih sebenarnya M1 ini tolong dong. Mungkin gitu. Ya, sindiran. Boleh nggak sih kasih yang sama kayak Marquez? Soalnya kemarin kan benar-benar fight banget bisa berdua gitu bisa kan. Fight banget, jadi gitu. Mungkin itu sentilan-sentilan, tapi memang kita nggak boleh tutup mata ya bahwa memang sekarang yang paling menjadi rebutan adalah Quartararo. Iya, betul. Gitu. Dan dia juga pengen banget sih memang ngerasain bagaimana caranya mengalahkan Marc Marquez di atas mesin yang sama, gitu loh ya. Dan balik lagi ya ke masalah Dovizioso. Seperti tadi saya bilang, saya agak sedikit kurang terima kalau masalah itu. Kenapa? Karena Fabio Quartararo berhasil mengemulasi. Dia tetap masih bisa gitu ya. Ini tinggal bagaimana orangnya. Dan ternyata memang secara umum sampai seri keempat MotoGP 2022 itu salah satu permasalahan terbesar menurut saya yang belum bisa diperoleh solusinya oleh Dovizioso adalah bagaimana caranya dia ngeblend gaya riding dia ke gaya atau karakteristik dari motornya Yamaha M1. Udah pasti sangat berbeda bila dibandingkan dengan motor dia sebelumnya, yaitu Ducati Desmo DCDC. Nah itu dia, jadi selama dia tidak mau beradaptasi ya, pastinya akan sulit untuk dia keep up. Dianya sih mungkin mau beradaptasi, cuman seperti kita udah ngomong muscle memory nggak? Muscle memory kalau orang udah bertahun-tahun menggunakan motor V4 dengan gaya dengan motor V4 itu sangat berbeda tuh, Gray. Terutama pendekatannya dalam mendekati tikungan. Namanya mesin V4 itu nikungnya seperti huruf V, di mana dia mendekati tikungan dengan kencang, late braking dan segala macam, lalu dia membelokkan motor dengan cara bukan dibelokin motornya, tapi dia banyakan itu menggeser dari bagian belakang dari motor. Jadi kayak set motornya digeser, ini kasarnya aja, set motornya digeser, bis itu akselerasi deng gitu cara beloknya dari V4. Sementara cara belok dari mesin-mesin inline 4 itu kurva banget. Beloknya ya bener-bener belok gitu, mengikuti trajektori dari tikungan tersebut. Jadi kalau mau belok ya belok gitu kalau inline 4. Tapi kalau V4 tuh begini, tek, puter ban, akselerasi. Karena dia memang punya pengereman bagus, terus habis itu akselerasi kuat. Jadi dia butuhnya begitu. Bagaimana caranya bisa? Nah, pada saat orang yang biasa begitu masuk ke motor yang harus begini, harus rapi nurutin, gitu ya? Harus rapi belok. Muscle memorinya susah untuk bisa. Lu biasa banget nih, gue biasa ketemu tikungan teng masih begini gitu. Ya gimana ya, secara umum dia masih belum bisa membiasakan diri. Nah gitu. Itu dia. Jadi memang itu ada cara kerja otak juga kali ya. Benar, jadi istilahnya mindset. Ketika kita memerintahkan tangan untuk bergerak jangan direm. Ya udah ngerem duluan kan gitu. Jadi tangannya gerak sendiri berdasarkan alam bawah sadar karena dia terlalu lama juga mungkin kan di Ducati. Jadi seolah-olah kayak gini nih, mungkin kalau misalkan kalian biasa nyetir mobil Jepang gitu kan, yang kalau misalkan wipernya itu di kiri, sennya di kanan gitu ya, ketika Eropa kan sebaliknya. Nah mungkin di awal-awal kan kita pasti kebalik, mau sen malah jadi wiper. Nah jadi kurang lebih seperti itulah yang terjadi, mirip-mirip walaupun lebih besar gitu ya. Iya, ini jauh lebih teknis lagi kalau dari Dovizioso gitu. Memang
karakter berkendaranya yang benar-benar sangat beda. Dan menurut saya itu merupakan salah satu alasan kenapa sampai sekarang performanya belum meningkat. Tapi kalau ditanya Andrea Dovizioso memang dulu pernah bawa mesin inline 4 waktu pindah dari waktu sempat di awal tuh, tapi di Yamaha-nya tuh Yamaha satelit waktu itu masih dengan Tech 3. Cuman itu udah sangat lama banget dan evolusi dari mesin ini udah sangat jauh berbeda. Tapi gosipnya gimana tuh? Katanya Dovi mau digeser sama yang dari Moto2 Jack Dixon. Bener nggak tuh rumornya? Secara umum sih memang kalau rumor mengenai kondisi atau posisi Dovizioso yang cukup rentan saat ini sih memang make sense. Orang seperti itu yang mendengarkan seperti itu karena memang untuk level orang yang 3 kali runner up secara berturut-turut, seperti kan dia runner up secara berturut-turut di MotoGP, performanya kayak begini tuh memang agak sedikit nggak bisa diterima gitu kan Dovizioso kan, sehingga memang rumor itu bertebaran tidak akan dilanjutkan. Tapi masalahnya sebelum kita ngomongin masalah Dovizioso mau dilanjutkan kontraknya dengan With You Yamaha, kita harus dulu membicarakan With You Yamaha tahun depan sama siapa, sama Yamaha apa enggak, karena With You Yamaha sendiri punya kontrak yang berakhir di akhir tahun ini. Jadi pertama-tama kita harus ngomongin ini dulu, timnya dulu. Ya bener juga. Timnya dulu, kalau misalnya timnya udah settle baru kita lihat nanti, oh timnya siapa nih, apa Dovizioso atau mungkin ntar Yamaha. Memang dari dulu Yamaha benar-benar sangat pengen banget dapetin Raul Fernandez gitu kan. Kalau Jack Dixon saya nggak tahu mungkin, tapi kalau pemilihan Jack Dixon mungkin lebih ke bisnis, dia ingin menggrab kembali pasar Inggris gitu kan Dornanya gitu ya, sehingga Jack Dixon dimasukin, masih belum tahu gitu. Nah, tapi memang make sense ya kalau misalkan tujuannya adalah untuk menggrab kembali pasar Inggris gitu ya. Iya, betul. Oke, tapi ini kita langsung menuju ke Quartararo. Tadi juga kan kita sudah sebut kalau misalkan Quartararo itu adalah rebutan, tapi yang menarik adalah angka yang diharapkan. Itu cuma Marc Marquez sekarang yang bisa mendapatkan harga segitu. Nah, kira-kira harga kontrak nih maksudnya nih? Iya, harga kontrak gitu loh. Kalau misalkan, jadi kan berarti ini udah nggak mungkin nih kalau di tim-tim yang nggak bisa bayar sebesar itu gitu benar, kan. Memang. Nah, ini sebenarnya apakah memang Quartararo sudah bisa disejajarkan dengan Marc Marquez atau belum? Secara umum memang benar, tapi ini masih tatarannya masih rumor ya, masih rumor kan mengenai gosip-gosip dikit gosip ya. Memang secara umum sekarang itu range dari apa namanya, ini belum ada yang tahu juga, angka pastinya juga nggak ada yang tahu, orang hanya mengira-ngira angka gaji per tahun dari Fabio Quartararo sekitar 4 sampai 5 juta euro per musim gitu kan. Sementara Marc Marquez sudah melambung banget tuh ya. Melambung banget tuh di atas 10, udah jauh banget. Udah double digit. Nah, rumornya itu salah satu bahan pembicaraan antara Eric Mahey, si apa namanya yang bawa Fabio Quartararo ke situ, itu memang membuat Fabio Quartararo itu ditambah salarinya menjadi minimal mendekati Marc Marquez atau melebihi dari 1 digit, jadi masuk ke belasan juta euro. Cuman memang Yamaha secara umum terakhir kalau kita lihat dari sejarahnya memang belum kapan ya Yamaha membayar pembalap lebih dari 10 juta euro. Kayaknya udah lama banget gitu ya. Terakhir yang paling tinggi pembayaran Yamaha ke pembalap itu Maverick Vinales waktu terakhir hengkang ke Aprilia itu sekitar 6,5 kalau nggak salah, 6,5 juta euro. Dan kalau misalkan memang ini ke atas, ini merupakan salah satu rekor buat Yamaha sendiri sih untuk bisa membayar lebih dari 10 juta euro per musim kalau memang misalkan diterima permintaan Fabio Quartararo. Cuman pertanyaannya balik lagi, apakah Fabio Quartararo se-worthy itu gitu kan? Pertanyaannya kan, se-worthy itu. Saya ngelihatnya sih memang kalau melihat dari apa yang dia kerjakan sekarang dengan kondisi Yamaha M1 yang powernya bahkan tidak menyamai top end power dari Suzuki yang sama-sama inline 4. Terus habis itu bagaimana dia menjadi satu-satunya pembalap yang
yang bisa mengemulasi karakter balap, terus habis itu membuat cara berbelok dari motor Yamaha M1 itu jauh lebih efektif tuh memang sekarang tuh memang hanya Fabio Quartararo. Jadi pada saat ini tuh lebih ke Yamaha yang butuh Fabio Quartararo dibanding Fabio Quartararo yang butuh dengan Yamaha sih. Itu personal saya yang ngelihatnya seperti itu. Jadi memang bargaining position itu Fabio Quartararo ini sekarang jadi kayak agak sedikit lebih berat gitu ya. Terutama ditambah lagi atau dibumbui lagi atau digoreng lagi dengan rumor-rumor bahwa beberapa pabrikan-pabrikan besar itu memang sedang mengincarnya. Gitu. Kayak misalkan Repsol Honda Team yang dikabarkan memang beberapa kali sudah berbicara dengan Eric Mahe mengenai potensi pindahnya Fabio Quartararo ke Repsol Honda. Oke, kita lihat aja ya karena kemungkinan ya sebelum musim panas udah mulai gonjang-ganjing ya. Gonjang-ganjing ya. Nggak hanya satu sih, cukup banyak. Mungkin kita bahas tentang perpindahan-perpindahan itu nanti kalau misalkan khusus ya. Soalnya ini masih bisik-bisik tetangga doang gitu ya. Mendingan kita bahas lainnya. Yang bawah hanya burung-burung aja. Iya, baru burung nih gitu kan. Kabar burung aja. Oke. Tadi kita udah bahas banyak ya. Tapi yang belum kita bahas ini nih Pecco, karena banyak juga nih fansnya Pecco. Tapi kalau kita lihat Pecco memang gak heran kenapa banyak yang sekarang mengidolakan Pecco karena performa dia di tahun lalu. Iya. Tapi di tahun ini kenapa kecenderungannya kok menurun gitu? Betul. Kalau kita lihat memang mungkin di podcast sebelumnya ya saya sudah bicarakan bahwa memang performa Pecco Bagnaia di awal musim 2022 ini terlihat tidak semasif di setengah terakhir sesi musim 2021 ini. Dia benar-benar beringas banget ya kan waktu itu. Sekarang tuh kok kalem begini gitu ya. Ini beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebabnya. Yang pertama, terlambatnya Ducati. Terlambatnya Ducati secara umum untuk menentukan paket apa yang mau dipakai oleh Pecco Bagnaia di awal musim. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya di mana Ducati itu boleh bilang merupakan salah satu pabrikan yang paling siap. Oke, kita udah siap loh untuk menghadapi Qatar karena motor buat si A, motor di B udah siap semuanya, udah confirm semuanya, udah siap untuk ini karena mereka sudah tes jauh lebih panjang sebelumnya, tahu bagaimana karakter motor barunya yang mau dipakai di tahun yang akan berjalan, sehingga dia siap. Nah, di 2022 ini super duper aneh. Kenapa? Karena untuk penentuan motor mesin apa yang mau dipakai oleh Pecco dan juga Jack Miller sendiri aja baru ditentukan hanya beberapa hari sebelum penyegelan homologasi. Artinya ini benar-benar kayak yang strategi dadakan banget, yang enggak banget Ducati banget gitu. Entah kenapa saya pikir begini. Kenapa? Mungkin karena awalnya Pecco Bagnaia yang bilang bahwa ini motornya terlalu powernya terlalu brutal, terlalu beringas sehingga saya butuh yang agak sedikit soft dikit. Nah, itulah yang bikin tiba-tiba agak sedikit buyar strategi di awal itu. Namun memang terakhir itu Pecco Bagnaia itu merasa dia kayak mendapatkan feel gaya berkendara dia seperti kayak di akhir tahun 2021 kemarin. Nah, pertanyaannya apa nih? Kan motornya sama, mesin disegel, nggak ada yang bisa diutak-atik di mesin kan, begitu-begitu aja. Swing arm paling bisa diganti, settingan suspensi bisa diganti, dan mungkin sasis bisa diganti, aero wing hanya 2 kali bisa diganti dalam setahun. Apa? Dan ternyata salah satu yang membuat kayak membalik telapak tangan dari Pecco Bagnaia itu salah satunya adalah hal Peranti yang tahun 2022 ini cukup viral dipakai oleh Ducati, yaitu front right height devices atau front shape shifter, di mana shape shifter depan ini bisa melendutkan suspensi ya ke bawah. Jadi kayak kalau suspensi depan ya, kalau yang shape shifter belakang udah dari tahun-tahun kemarin ya, kita bisa lihat bahwa ketika pembalap itu keluar dari tikungan, dia kan butuh lurus. Kalau pada butuh lurus itu posisi motor tuh harus paling bagus adalah posisinya ceper gitu, kayak motor ceper gitu ya. Sehingga dia tuh meminimalisasi dari wheelie. Dan tahun ini 2022 ini Ducati ini sukses menghadirkan sistem Peranti yang untuk suspensi depannya, front right height devices atau front shape shifter. Nah,
front shaft shifter ini ternyata yang diperkirakan merupakan salah satu biang keladi permasalahan di Pecco Bagnaia, di mana dia tidak bisa memberikan feel front end yang benar-benar dia inginkan. Gini ya, Gray, saya cuma mau kasih gambaran ya. Sebenarnya pengen ngambil motor nih sebenarnya dari depan nih kan. Jadi kalau kita ambil juga udah satu, udah pinjem ya. Nih, kalau kita naik motor gitu ya. Kalau misalkan suspensi depannya itu kita naikin 1 mm aja atau 2 mm, pada saat balapan dengan kecepatan 200 km per jam itu beda. Racing line-nya beda, titik pengeremannya beda gitu, titik akselerasinya beda. Bisa bayangin bagaimana ketika suspensi ini divariasikan sebanyak 32 mm. 1-2 mm aja itu bisa menghasilkan perbedaan racing line. Tapi kalau shaft shifter itu mengkompres suspensi depan, dia tuh sehingga bisa mengkompres sejauh 3,2 cm atau 320 ya. 32 mm, dan itu tuh efeknya gede banget buat reading feel-nya si Pecco Bagnaia. Dia nggak bisa menghadirkan titik pengereman yang sama, terus habis itu racing line-nya juga jadi kayak dalam tanda kutip berantakan. Jadi sekarang dia masih nyari-nyari gitu ya. Jadi bisa jadi seperti tahun lalu nih, dari pertengahan sampai akhir tiba-tiba. Iya. Jadi ada sesuatu yang mengganggu dia, karena Ducati tolong dong pakai front right high defense-nya, front shaft shifter-nya. Ternyata pas dia pakai, loh kok gini, nggak enak, nggak bagus gitu kan. Sementara ini kan bukan tes, ini kan pada saat race, waktu banyak kebuang buat ngetes udah berapa part ini, gitu udah berapa kan? waktu hitungannya, udah berapa free practice yang saya gunakan untuk bisa ngetes motor ini. Sementara yang lain udah tambah kenceng. Kita habis waktu untuk kayak gini. Dan kalau nggak salah di Indonesia, di Mandalika, saya lupa lagi, kalau nggak salah di Mandalika atau di Termas lagi, akhirnya itu dicopot front right height device itu di motornya Pecco Bagnaia. Jadi di Pecco Bagnaia cuma hanya pakai whole shot device aja, whole shot device dan juga belakang. Kalau right height device yang belakang masih tetap dia pakai. Dan itu luar biasa. Dia langsung bisa dapat feel ridingnya, racingnya didapat. Dan ini juga secara umum jadi nge-boost moral dia pada saat balapan. Dan dia setelah itu di post race interview dia cuma bilang bahwa akhirnya saya bisa menemukan lagi Bagnaia yang dulu. Nah, jadi seperti itu kisahnya. Dan ini juga relate ke akhirnya FIM dan juga Dorna akhirnya melarang penggunaan dari front right height devices mulai tahun depan 2023. Tapi tahun ini boleh dipakai untuk tahun terakhir ini. Oke, jadi ini adalah tahun penyiksaan terakhir untuk Pecco ya, untuk Pecco Bagnaia gitu. Semoga tahun depan dia udah mulai bisa kembali lagi. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, soalnya fansnya juga lumayan nih di Indonesia gitu. Karena dia secara umum orang melihat Pecco Bagnaia itu lebih, ini tuh orang yang paling cocok secara performa, secara bentuk, secara bentuk fisik ya. Ini kayak Valentino Rossi memang. Tingginya, terutama juga memang dia anak didiknya Valentino Rossi dari VR46 Academy kan. Dulu ketika Valentino Rossi ini sempat Marco Simoncelli yang bentuknya kayak gitu sama gitu, tingginya sama. Simoncelli, iya kan? Ya kan, terus habis itu dia berpulang gitu ya. Terus habis itu sekarang hadir yang namanya Pecco Bagnaia. Yang menurut saya bilang ini secara karakteristik memang Rossi banget sih. Perawakannya, terus habis itu pembawaannya terutama juga kayak gitu. Memang pasti ingin mencari sosok pengganti ya, karena nggak cuman bagus aja ketika dia balapan, nggak cuma jago, tapi intinya dari MotoGP adalah ini adalah entertainment. Betul. Nah, bagaimana riders ini nggak cuman balapan, tapi juga bisa memberikan entertainment. Nah, itu faktor X itu yang baru dimiliki Valentino Rossi nih. Iya. Marquez walaupun jago banget masih ada yang belum dapatnya gitu. Dikit gitu ya, kayak belum nih gitu, masih belum bisa memanfaatkan itu. Jadi mungkin emang harus butuh orang Itali kali ya. mungkin Itali. Tadinya kan juga kan? Sengah-sengahnya dapet gitu ya. Iya kan. Sebenarnya berharap ada Simoncelli sebenarnya waktu itu. Cuman pas tiba-tiba kejadian itu tuh kayak siapa lagi nih? Gitu nih yang konyol-konyol menghibur nih Simoncelli gitu kan, ya. Konyol gitu. Oke deh, kita langsung aja karena kita lagi mau menghadap ke Portugal ya beberapa hari lagi. Algarve ya. Iya, beberapa hari lagi. Nah, kita mungkin bahas sedikit kali ya tentang
tracknya seperti apa? Ya, wah nih tracknya kalau ngomongin, kita udah sounding tadi dikit ya, bahwa memang track ini juga cukup spesial gitu ya. Banyak ciluk baknya. Banyak ciluk bak gitu ya, karena pada saat kita naik tiba-tiba turunnya itu nggak lurus tapi dia belok gitu kan. Itu kan kayak gitu ciluk bak, kan kayak misalnya kalau kita jalan-jalan ke daerah Jawa Timur gitu ya, nanyakan nggak dikasih apa-apa tiba-tiba belok. Gitu ya, tiba-tiba belok jadi udah belok. Kalau lagi kenceng kanan. Dan itu banyak menghadirkan kayak yang mau nggak mau front end-nya itu berada di atas udara gitu. Dan bahkan sempat bisa 2 ban itu ada di atas udara, jadi kayak terbang gitu. Nanti bakal ada pastinya dari Dorna gitu ya, zoom ke bannya tuh, yang ban terbang pasti ada. Masih ada di situ. Dan memang secara umum ini juga merupakan salah satu track yang menuntut fisik juga ya, Portimao atau Algarve ini. Dulu biasanya di tahun lalu kita balapan di Algarve itu 2 kali. Di awal kalau nggak salah ya, dan di akhir. Nah, data yang mungkin bisa dipakai oleh para pembalap adalah yang di awal, karena mungkin secara temperatur sama, lebih hangat ya bila dibandingkan dengan Algarve ditaruh di akhir, itu dingin banget. Dan yang cukup menarik lagi saya ngelihat di Algarve tahun lalu, baik di Algarve 1 atau Algarve 2 atau Portimao 1-2, itu Suzuki nyempil podium dua-duanya. Iya. Saya ngelihatnya Joan Mir ya. Waduh, Joan Mir, waktu itu Joan Mir dua-duanya. Saya ngelihatnya sekarang, wah, kalau kita ngelihat dari performanya dari Alex Rins ya, di 3 balapan terakhir dia itu udah 2 kali loh dia naik loh. Iya, 4, 3, 2. Apakah di depan ini 1? Kan kalau lihat dari ini bisa jadi 4, 3, 2, 1 kan harusnya secara itu ya. Apakah Alex Rins bisa jadi podium 1 ya di Algarve atau di Portimao ini? Wah, ini kalau misalkan kejadian, wah urutan ini jadi benar-benar kejadian gitu ya. Seru. 4, 3, 2, 1. Oke, tapi ini juga masih ada kemungkinan besar juga untuk Quartararo gitu ya. Dan juga Joan Mir sih. Iya, Joan Mir, Quartararo, terus juga Bagnaia juga. Iya, Ducati juga kenceng. Ducati juga kenceng banget. Jadi benar-benar nggak ketebak, tapi kurang lebih mereka lah. Iya, mereka kurang lebih mereka lah ya. Karena jadi antara Ducati, Suzuki, Yamaha. Nah, antara 3 itu. Walaupun mungkin kita mesti lihat juga Marc Marquez di sini. Bener. Iya. Gak dihitung bukan berarti dia nggak bisa, tapi kayak udah pasti aja gitu. Mungkin Gray tadi ngomongin pabrikan kan. Iya, pabrikan. Marc Marquez mungkin bisa dilihat ini bukan pabrikan, ini orang. Bukan, Marc Marquez. Jadi kalau ngomong Suzuki, Yamaha, Ducati atau Marc Marquez. Walaupun sebenarnya masih menjadi pertanyaan apakah dia beneran orang atau bukan ya. Atau jangan-jangan dia boleh diciptakan dari pabrik juga gitu. Iya, benar-benar. Karena lebih dari orang gitu ya. Oke deh, kalau gitu kita udah bahas banyak banget nih di episode kali ini ya. Nah, kalau misalkan setelah race kalian punya pertanyaan yang mau ditanyakan langsung, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah, nanti aku kasih pertanyaannya biar langsung dijawab. Gitu ya. Dan juga mari kita sambut kemeriahan GP Eropa besok tanggal 24. Yeay! Ini dia nih, bakal seru banget. Langsung kita menyaksikan GP Eropa. Habis itu Eropa terus. Wah, itu dia. RS lah itu. Wah. Benar. Kalau punya pertanyaan, request ataupun ada tanggapan, langsung aja tulis komentar di bawah ya. Nanti kita bawakan di episode selanjutnya. Kalau gitu Aisyah Gray pamit dulu. Taufik juga pamit. Pamit dulu, sampai ketemu lagi. Thank you untuk kalian yang sudah nonton. Trans7 Motorsport sign out.